Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Kesempatan kali ini kita akan membahas dua soal. Soal yang pertama itu tentang barisan gakali yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dan soal yang kedua adalah permutasi dari kata milenial. Nah, ada berapa banyak susunan dengan huruf L tidak bersebelahan? Oke ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Barisan gakali dibentuk dengan aturan sebagai berikut. Pilih bilangan bulat positif A sebagai suku pertama. Dan setiap suku berikutnya adalah 1 ditambah 3 kali suku sebelumnya. Jadi untuk soal yang pertama itu ada bilangan positif pertama itu sebagai A. Nah, kita tahu suku pertama itu 1 ya, sebagai A. Terus suku keduanya bagaimana? Suku keduanya adalah suku pertama ditambah 1 dikali 3 atau 1 ditambah 3 kali suku pertama atau 3A. Lalu bagaimana dengan suku keduanya? Oke, keduanya sudah ketemu. Terus suku ketiganya bagaimana? Nah, suku ketiganya berarti 1 ditambah kan 3 kali suku sebelumnya, berarti 3 kali U2 atau 1 ditambah 3 kali U2 nya apa? 1 plus 3 atau 1 plus 3 ditambah 9A, 4 plus 9A. Seperti kita tahu, yang ditanyakan adalah ada berapa banyak kemungkinan memuat angka 850. Berarti kalau ini kan jelas ya, berarti hanya 850. Terus kalau yang kedua ini tadi memuat 850, berarti 1 ditambah 3A sama dengan 850. Apakah ada nilainya? 3A sama dengan 849 ya, kan satunya pindah ke sana dikurangi 1 jadinya 849. Kalau dibagi 3 ini bisa ya berapa? 849 dibagi 3 itu 8 bagi 3 2, atau tak ijir aja biar enak ya. 849 dibagi 3 ini 2, 6, 248, 9, 3, 28, 3 ya. Lalu bagaimana untuk suku ketiga? Suku ketiga ini kan 4 plus 9A. Apakah sama dengan 850? Nah, kita hitung juga. Berarti 850 dikurangi 4, 846. Nah, 846 kalau kita bagi 3, kita bagi 9, apakah ada hasilnya? Saya pakai ini ya, ijirannya lah 846 dibagi 9 ini 8 ya 9, 81, 36. Oh ternyata ada ya, hanya ketemu 994. Berarti sudah ada 3 kemungkinan. Kita lanjutkan U4 nya. U4 nya bagaimana? U4 adalah 1 ditambah 3 kali U3, berarti 1 ditambah 3 kali 4 ditambah 9A. Nah, berapa itu? Ya, 1 ditambah ini 12 ya, ini kan 12 berarti 13. Ini sama ini 27. Nah, U4 nya sama dengan 850. Kita hitung lagi, berarti 27A sama dengan
850 dikurangi 13 ya, ketemu berapa ini? 800 ya, 37 hanya adalah berarti ini dibagi 2 7. Kita hitung 837 dibagi 27, apakah ada hasilnya? Ya, ini berapa? 3 ya, 3 itu ini 1, ini 8, 27, 1. Oh, ternyata ada hasilnya. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke-5. U5 berarti 1 ditambah 3 kali U4, atau 1 ditambah 4 nya tadi 13, berarti 3 kali 13 ditambah 27 ya, atau 1 ditambah ini sama ini berapa? 39, ini sama ini 81 atau 40 ditambah 81 ini sama dengan 850, berarti 81A sama dengan 850 dikurangi 40. 81A adalah 810, hanya ketemu 10. Oke, setelah kita tahu U5 nya sudah ketemu, kita lanjutkan U6. U6 sama dengan 1 ditambah 3 kali U5, 1 ditambah 3 kali U5 nya kan ini, nah U5 nya kan ini ya, ini U5 nya, ini tadi U4 nya tak ya, jadi U6 nya ketemunya berapa? 1 ditambah 3 kali 40 ditambah 81A, kita tulis 1 ini 120, ini 243 ya. U6 nya adalah 121 ditambah 243A, tak lingkari dulu, tak kotai dulu ya. Ini sama dengan 850. Apakah ada nilainya? Yuk kita lanjutkan. 121 nya berarti dipindah ke kanan ya, 850 dikurangi 121. Nah, berapa ini ya, kita ijir aja wis. 850 dikurangi 121, ini 9, ini 2, ini 6, 629 ya. Berarti kalau 243 sama dengan 629, hanya ketemu berapa ini? Hanya ketemu 629 dibagi 243, ketemu 3 ya. Oh, ini bukan 6, ini kayaknya 7 ini, 7 ya, 7 ini 7. Nah, ada kekeliruan sedikit, jadi ini bukan 6 tapi 7, ini 729, maaf ya, dimaklumi. Jadi 729 hanya ketemu 3. Kita lanjut. Sudah ada 6 kemungkinan, yaitu pertama, suku pertama sampai suku ke-6. Kita lanjut untuk suku ke-7. U7 berarti 1 ditambah 3 kali U6, 1 ditambah 3 kali 121 ditambah 243A. Nah, ini curiga, ini kayaknya sudah tidak bisa ini. Ini sama ini aja 363, ini sama ini 729. Nah ya, ini 364 ditambah 729A sama dengan 850. 729A sama dengan 850 dikurangi 364. Nah, ini kalau dibagi pasti pecahan ya.
Ini berarti 6, 8, 4, 486 dibagi 729 ini tidak memenuhi. Jadi ada kemungkinan bilangan gakalinya hanya memuat 6 suku saja. Jadi itu ya. Jadi ini hanya memuat 6 suku. Oke. Untuk soal yang pertama sudah kita bahas tuntas. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu tentang bilangan, tentang asal kata milenial. Jadi ada berapa banyak kemungkinan susunan hurufnya jika huruf L tidak bersebelahan. Kita tulis milenial. Nah, di sini dari kata milenial ini kita dapat melihat huruf kembarnya itu L ada 2, I-nya ada 2 ya. Terus ingat kalau hurufnya sendiri ada berapa? Ada 8 kan? Berarti kan harusnya ada 8 posisi. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, harusnya ada 8 posisi. Ada syarat yang pertama itu adalah L tidak boleh bersebelahan. Maka untuk menempatkan L satunya otomatis harus satu yang sebagai acuan ya. Jadi untuk menempatkan otomatis kalau misalkan di sini L1 sebagai acuan, baru kita bisa menentukan L yang lain. Nah, otomatis misalkan di sini L1-nya ada di sini ya. Nah, baru kita bisa menentukan untuk L yang kedua. Oke, itu sebagai gambaran aja ya. Lalu ya, selain L ada berapa huruf? Nah, kita tuliskan untuk yang selain L. Selain L berarti selain L yang sebagai acuan itu ada berapa? Ada 7 kan ya. Tadi kan satu tempat L sebagai acuan, ini sebagai acuan misalkan ya. Berarti kan sisanya ada 7 huruf atau 7 tempat ya. Oke, lanjut. Sehingga banyak cara untuk menempatkan L sisanya. Nah, L sisanya ya. Jadi banyak cara untuk menempatkan L. Itu sebanyak 7 tempat kan. Jadi kombinasi 7 dengan 2 ya. Atau 7 faktorial dibagi 2 faktorial 7 min 2 faktorial ya. 7 faktorial dibagi 2 faktorial 5 faktorial. Nah, otomatis kalian sudah paham kan bilangan faktorial? Faktorial itu perkalian ya, perkalian sampai angka 1. Nah, ini bisa kita tuliskan 7, 6, 5 faktorial dibagi 21 kali 5 faktorial. Terus bisa kita coret. Nah, 7 kali 6 42 dibagi 2 adalah 21. Terus nah, setelah itu terus untuk huruf yang lain bagaimana?
Untuk penempatan huruf I. Nah, penempatan huruf I. Tadi kan huruf I-nya kembar ya. Jadi untuk penempatan huruf I, ya, penempatan selain huruf, maksudnya selain huruf L. Nah, jadi selain huruf L itu kan, maaf, bukan I ya, L. Nah, salah ya. Jadi selain huruf L, berarti kan sisanya, kalau L-nya ada 2, ya berarti selain huruf L kan ada 6. Ini ada 6 huruf. Nah, dengan 2 huruf kembar. Nah, huruf apa yang kembar? Huruf I. Nah, otomatis kalian ingat permutasi apa? Permutasi N unsur sama, ya. N unsur sama, permutasinya adalah P sama dengan, nah ya, dibagi banyaknya unsur sama. Berarti untuk yang ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena yang kembar ada 2, berarti ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 2, 1. Coret. Terus kita kalikan. 6 kali 5, 30 kali 12, berarti 360. Nah, sudah lengkap. Sehingga untuk permutasi untuk banyak caranya, jadi banyak cara penempatan L tanpa berdekatan adalah tinggal kalikan aja. Hasilnya tadi 21 dengan 360. 21 dikali 360 ya. 21 dikali 360 itu ada 7.000. Berapa ini? 21 kali 360 tak isi dulu ya. Berarti 21 kali 360 kali 21 ini 0, 6, 3, 0, 2, nyimpen 1, 7, berarti 7, 5, 60. Jadi ketemunya 7.560. Mungkin itu saja pembahasan untuk soal kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita ketemu lagi dengan soal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.